Belajar dari kisah hidupnya Mbak Nunung sekarang, ada beberapa hal yang bisa kita petik untuk dijadikan pelajaran buat kita. Dari Mbak Nunung dulu. Yang pertama, Mbak Nunung itu sudah bagus membantu orang. Dan kita pun bisa mengikuti jejak Mbak Nunung kalau kita punya uang lebih, punya harta lebih untuk membantu orang lain. Hanya saja, kalau kita membantu orang, jangan sampai bantuan kita itu membuat mereka menjadi manja. Membuat mereka menjadi malas. Tidak mau lagi berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Kalau kita membantu mereka, sekedarnya, walaupun mereka itu keluarga kita. Yang kedua, kalau kita membantu orang lain, jangan sampai tidak memikirkan diri sendiri. Kita membantu orang itu boleh. Tapi pikirkan juga diri sendiri. Seandainya suatu saat sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, bagaimana? Untuk itu haruslah ada simpanan, ada uang untuk diri sendiri. Jangan melulu kita memikirkan keluarga kita. Kalau terus kita bantu mereka, mereka tidak akan mau untuk berusaha lagi, bekerja lagi. Mereka akan bergantung terus dengan kita. Kemudian, yang ketiga, kita harus memanjakan diri sendiri, menyayangi diri sendiri, daripada membuat orang lain senang, tapi kita yang menderita. Ya, kalau belum bisa dua-duanya. Orang lain senang, kita senang. Tapi nggak mungkin selamanya kita bisa membiayai hidup orang lain, keluarga kita. Dan tidak selamanya juga orang itu atau keluarga kita itu bergantung dengan kita. Mereka juga harus berusaha, mereka juga harus bekerja. Seperti sekarang ini, Mbak Nunung udah sakit. Pekerjaannya sudah tidak menetap. Kemudian kita ambil pelajaran dari keluarganya Mbak Nunung. Yang pertama, jangan pernah mau menggantungkan kehidupan kita dengan orang lain. Belajar punya harga diri, walaupun orang yang membantu kita itu keluarga, walaupun mereka kaya. Tidak mungkin mereka mampu selamanya membiayai hidup kita. Punya harga diri, punya rasa malu. Lebih terhormat orang yang hidupnya sederhana, makan seadanya, tapi hasil jerih payah sendiri. Daripada hidup mewah, makan mewah, tapi dikasih orang, dikasih keluarga. Di mana wajah ini? Di mana harga diri? Yang kedua, tetaplah berusaha. Jangan mengharapkan melulu dibantu orang lain, menadah tangan, meminta-minta. Kecuali memang kalau kita itu sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Itu wajar dibantu sama keluarga kita, wajar dibantu sama orang. Tetapi kalau kita masih sehat, cobalah berusaha, cobalah bekerja. Karena orang yang membantu kita gak akan mampu selamanya. Dia juga punya kebutuhan sendiri. Dia juga punya tanggungan. Dia juga harus memperhatikan dirinya sendiri. Kita yang dibantu harus tahu diri. Yang ketiga, kalau sering dibantu sama orang lain, kita akan menjadi malas. Kita akan mengharapkan terus. Kapan lagi akan dikasih? Kapan lagi akan dibantu? Dan itu membuat kita menjadi manja. Tidak mau lagi berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Jangan sekali-sekali mengharapkan pemberian orang melulu. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita pun belum bisa memberi dengan orang lain, paling tidak kita tidak membebankan hidup orang lain, membebankan hidup keluarga kita. Jadilah orang
yang mandiri. Jangan bergantung dengan orang lain. Jangan menjadi beban orang lain. Kita harus memikirkan hidup kita sendiri, memikirkan keluarga kita sendiri. Kita juga harus sayang dengan keluarga kita yang membantu kita. Kita juga harus memikirkan dia. Jangan hanya egois memikirkan diri sendiri. Kita petik semua dari kisah Mbak Nunung ini pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Membantu orang itu boleh, tapi jangan sampai membuat orang itu manja, membuat orang itu jadi malas. Kalau membantu orang pun, jangan kita melulu membantu orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Kita juga harus memanjakan diri sendiri. Wajar dong kalau kita yang bekerja, kita juga ingin memanjakan diri kita dengan pendapatan yang kita dapat. Seperti Mbak Nunung. Dan keluarganya pun juga harus memahami itu. Jangan melulu menjadi beban. Apalagi seperti keadaan sekarang yang Mbak Nunung udah sakit. Segala sesuatunya sudah habis. Untuk berobat aja, kontrol aja dia udah gak punya uang. Mau operasi juga gak ada uang. Rumah udah digadai. Mobil BPKB-nya juga udah digadai. Dan sekarang Mbak Nunung tinggal di kos-kosan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita membantu orang tanpa memperdulikan diri sendiri. Kita juga harus mempunyai tabungan yang cukup buat masa tua. Seandainya sudah tidak mampu bekerja. Dan orang yang dibantu juga harus paham itu. Dia juga harus memikirkan diri sendiri. Jangan menggantungkan hidupnya dengan orang lain melulu. Belajar untuk punya harga diri. Kalau dibantu orang terus sama dengan mempermalukan diri sendiri. Itu.